Sekarang kita sudah pernah saya berikan pengertian pendidikan karakter. Belum ya? Belum toh? Atau sudah ya? Ini kelas Oh, minggu lalu kan tidak ya? Minggu lalu saya tidak masuk di ya, oke berarti hari ini pengertian pendidikan karakter. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anakku peserta mata kuliah pendidikan karakter. Hari ini kita masuk pada materi pengertian dari pendidikan karakter itu sendiri. Sebenarnya saya sudah pernah saya sampaikan singgung-singgung tentang pendidikan karakter, hanya tidak disebutkan bahwa itu ada pengertiannya. Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran apa itu pendidikan karakter. Silakan. Yang dari ketua tingkat dulu, Henry. Henry ini cuma kelihatan pelakunya saja. Takut pelakunya. Ya, Henry, apa kira-kira gambarannya coba di improvisasi dulu. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Henry, ada? Pas ya. Coba Mirayani, ini Mirayani belum kelihatan dulunya nih. Belum kelihatan wajahnya nih. Ya. Oh iya. Ya, jadi proses pembentukan nilai moral ada lain? Itu boleh? Ada lain? Coba Afrizal, mana wajahmu Afrizal? Afrizal, mana wajahmu? Tidak ada. Coba Musmaul. Musmaul. Apa? Ya, silakan. Upaya terencana untuk membentuk kepribadian seorang boleh, ya. Coba saya cek lagi ini. Coba Ana. Kalau Ana apa itu? Ya, boleh. Jadi pengembangan perilaku positif. Ada sedikit pelurusan dari mana positif sini ya. Positif itu soalnya maknanya tidak bukan bermakna baik, karena positif itu berasal dari bahasa Inggris. Hanya terkadang kita yang salah menerjemahkannya. Jadi positif jangan terjemahkan sebagai sesuatu yang baik, tapi positif itu berarti tetap tidak berubah.
jadi baku. Tapi terkadang kebiasaan kita memahami positif itu sebagai yang baik, tapi itu kurang pas ya. Ini perusahaan saya. Sama dengan kalau kalian bilang, Pak, kita belum di absen nih, Pak. Kalian minta di absen berarti kalian minta dialpakan. Pak, nama kita belum disebutkan dalam daftar absensi, Pak. Berarti nama kalian mau dihadirkan di dalam daftar yang menyatakan bahwa kalian tidak hadir. Itu salah semua. Yang betul adalah presensi, ya. Jadi ini perlu saja tapi ya, tapi itulah terkadang maknanya sudah bergeser tergantung kebiasaan kita. Fadilah, coba Fadilah. Coba saya ingin Anda berimprovisasi apa dimaksud dengan pendidikan karakter. Oh iya, oke. Sama tadi ya, intinya itu. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sudah ada di benak kalian. Dan mungkin akan saya utarakan sebentar ini, tidak pula diutarakan oleh teman-teman kalian tadi. Bersama kalau lebih seperti itu. Jadi, pendapat kalian tadi tentang pengetahuan karakter itu tidak salah. Ya, seperti itu ada yang karakter. Kita sudah paham semua. Nah, pada hari ini kita masuk pada penelitiannya. Itu karena ya, ini kita ambil pendapat dari beberapa referensi ya. Pendidikan karakter sebelum masuk pada pendidikan karakter pengertiannya kita masuk itu pada pengertian pendidikan. Pendidikan. Karena pendidikan karakter itu terdiri dari dua kata ya, pendidikan dan karakter. Kita bahas dulu pendidikannya. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Tentu semua begitu ya. Apa saja yang mau didefinisikan pastilah tidak akan ada kesamaan. Tidak ada di dunia ini yang punya pendapat yang sangat persis dengan orang lain. Pasti beda-beda. Makanya setiap kali memberikan pengertian atau definisi tentang suatu benda atau kegiatan pastilah memiliki perbedaan pula. Jadi tidak mungkin disamakan. Ya, jadi pengertian definisi tergantung pada sudut pandang seseorang. Ya, juga tergantung pada metodologi dan keilmuan yang digunakannya. Nah, kita masuk dulu pada pendidikan, pengertian pendidikan. Ya, pendidikan merupakan apa namanya fenomena antropologis yang apa yang seusia dengan sejarah manusia itu. Artinya begini, pendidikan itu sudah ada sejak manusia ada. Jadi seusia seumuran dengan manusia. Sejak manusia diciptakan maka sudah ada pendidikan. Di situ ada pendidikan, ya. Ya. Ketika manusia pertama yang kita yakini Adam diciptakan itu Adam sudah ditanamkan pendidikan dalam dirinya. Sudah diajari nama-nama semua benda-benda, ya. Yang tidak diketahui oleh para malaikat, Adam malah mengetahuinya. Itu bukti bahwa pendidikan itu ada ya seiring dengan usianya manusianya, umurnya sudah sama tua dengan umur manusia sejak manusia pertama diciptakan. Nah, Machiavelli memahami pendidikan dalam kerangka proses penyempurnaan diri manusia secara terus-menerus. Ya, jadi Machiavelli itu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah proses penyempurnaan diri manusia secara terus-menerus. Dari pemahaman ini maka bisa kita simpulkan bahwa manusia itu belum ada yang sempurna karena masih terus mengalami proses penyempurnaan yang terus-menerus. Tidak henti, ya. Tidak pernah berhenti namanya pendidikan itu. Karena pendidikan itu menuju proses penyempurnaan manusia dan manusia tidak akan mungkin sempurna sampai kapanpun. Makanya terus dilakukan berulang-ulang. Nah, Langgulung ini salah satu
ahli bidang pendidikan ya, menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan turunan dari kata kerja bahasa Latin yaitu educare. Sama tulisannya ya, sama ejaannya, educare. Ya. Nah, kata educare dalam bahasa Latin memiliki persamaan makna melatih atau menjinakkan. Melatih atau menjinakkan. Biasanya kalau kita melatih atau menjinakkan itu untuk siapa? Untuk siapa kalau kita menggunakan istilah menjinakkan? Untuk hewan. Ya. Jadi kata menjinakkan atau melatih ini untuk hewan. Ya, misalnya kucing liar kita jinakkan. Ya. Sehingga ini tidak cocok buat manusia, itu cocok untuk. Tapi ini konotasinya persamaan katanya, itu care. Ya. Bisa pula diartikan sebagai menyuburkan. Nah, istilah menyuburkan itu cocok untuk tanaman atau tanah. Ya. Nah, dari pengantar ini maka pendidikan menurut ya Lagulung adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan atau mendewasakan atau membuat yang tidak tertata menjadi semakin tertata. Itu pengertian pendidikan menurut beliau. Gitu ya. Itu pengertian pendidikan. Ini masih di pendidikan ini ya, belum kita masuk ke karakter. Nah, kata pendidikan itu melibatkan interaksi dengan berbagai macam lingkungan, ya, seperti keluarga, sekolah, yayasan. Jadi pendidikan sama dengan karakter juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya, bagi lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, ya, dan lain, ya. Itu pendidikan. Nah, dalam bahasa Inggris terdapat juga persamaan kata yang bersama yang kita kenal biasa dengan istilah education, ya. Pada dengan kata education kan ini pada sini kita gunakan di sini education, education atau pendidikan. Ini lebih dekat dengan unsur pengajaran. Jadi kata education itu lebih dekat dengan unsur pengajaran yang memiliki sifat sangat skolastik, ya. Jadi pengajaran. Ada sedikit perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Ya. Sementara untuk kata pertumbuhan dan perawatan, istilah yang dipakai itu bringing up dalam bahasa Inggris. Nah, kita tinggalkan itu sudah itu ya, dari segi bahasa itu segi apa? Istilah dalam bahasa asing. Kalau bahasa asingnya Latin educare, kalau bahasa istilah asingnya bahasa Inggris adalah education. Itu istilah lain dari pendidikan. Pakar lain memberikan pengertian pendidikan, misalnya Marimba. Marimba itu menyatakan bahwa pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik. Ini agak menarik ini, ya. Menurut Marimba, pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang mulia atau yang utama. Jadi menurut Marimba, pendidikan itu dilakukan oleh orang yang sadar. Sadar di sini seperti seorang pendidik membutuhkan introspeksi diri, muhasabah, ya, mempelajari diri sendiri. Nah, sama dengan ini pendidikan karakter ini agak-agak berat sebenarnya bagi saya karena saya harus sadar betul ini, sadar untuk tetap ya tidak melanggar rambu-rambu karakter lah.
Ini menurut Marimba. Jadi pengantar ini juga memberikan kesimpulan bahwa untuk berhasilnya suatu pendidikan karakter atau pendidikan lah, untuk berhasil suatu pendidikan maka seseorang itu harus menjalankan apa yang dia tanamkan pada peserta didik. Kalau dia sendiri melanggar, maka peserta didik akan tidak mau mengikuti apa yang diajarkannya. Ada pepatah mengatakan bahwa murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Apa yang dilakukan pendidik itu tentu akan diperhatikan lebih jauh lagi oleh tenaga didiknya, oleh orang didiknya. Kalau pendidiknya berperilaku buruk, maka anak didiknya itu akan berperilaku lebih buruk lagi. Seperti itu. Itu makna dari pepatah itu. Ada yang punya pendapat lain terkait ini? Silakan. Kita bahas tentang marimba dulu. Nah, dari marimba ini bahwa jelas disimpulkan bahwa pendidikan itu bukan saja untuk jasmani, tapi juga untuk rohani. Jadi pendidikan bukan hanya untuk mendidik jasmani, tapi juga untuk rohani. Berarti ada unsur kerohanian, unsur religi sini, unsur agama. Karena rohani itu ya hanya bisa ya, diberi makan dengan agama, dengan ajaran-ajaran agama. Dan demikian bahwa pendidikan itu merupakan pula upaya memberi makan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohania. Jadi pendidikan dari pengertian marimba itu, maka pendidikan dapat diartikan sebagai upaya memberi makan jiwa anak didik sehingga mendapat kepuasan rohania. Jadi rohania itu kalau diberi makan bukan menjadi kenyang, tapi menjadi puas. Tapi kalau raga, jasmani diberi makan, dia akan menjadi kenyang. Itu bedanya ya. Jadi ada kata-kata kepuasan, berarti kalau dia puas, berarti rohaninya sudah kenyang. Kalau ya sudah makan sebenarnya, rohaninya sudah makan. Karena hasil dari makan rohani itu namanya kepuasan. Kalau raga jasmani diberi makan, dia akan menjadi kenyang. Itu bedanya. Kemudian menurut Ahmad Tafsir, ini boleh disalin ya, pengertiannya menurut para pakar. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan itu adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang. Jadi pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal. Bimbingan, ya. Bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar dia berkembang secara maksimal. Berarti kadang ini kalau menghadap kepada dosen PA-nya, penasihat akademik, berarti itu pada dasarnya dosen penasihat akademik kalian itu sudah memberikan pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak harus diberikan oleh guru, ya. Tidak harus diberikan oleh orang yang berlabel guru. Ya. Tapi apapun namanya, ya. Tentor juga itu memberikan pendidikan, ya. Ya. Penasihat akademik juga itu memberikan pendidikan. Karena mereka semua memberikan pembimbingan. Agar kita berkembang menjadi lebih maksimal. Lebih lengkapnya, ya. Pendidikan adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensi. Masuk semua. Ya. Jadi dalam pendidikan itu ada unsur-unsur pengajaran, ada unsur pembiasaan, ada unsur bimbingan, ada unsur pengasuhan, ada unsur pengawasan. Pengawasan ini unsur yang sangat penting juga di dalam pendidikan. Karena tanpa pengawasan maka pendidikan
apa pendidikan kita berikan itu tidak akan yang baik. Pendidikan dapat pula diartikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab. Ini ada istilah internalisasi ya. Ada yang bisa gambarkan kepada saya apa itu internalisasi? Dalam perkuliahan kita sering menggunakan itu kata-kata internalisasi. Dulu juga pertemuan sebelumnya ketika saya terangkan tentang apa ini? Tentang proses pembentukan karakter, ada juga kata internalisasi di situ. Apa ini maksudnya internalisasi? Ayo, satu orang berikan dulu jawaban. Improvisasi saja, tidak apa-apa. Salah apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Coba saya lihat dulu. Atia. Atia, apa itu internalisasi? Ya, boleh. Coba Asmin. Asmin. Ya. Coba Asmin, apa itu internalisasi Asmin? Mana videonya Asmin? Mana orangnya ini kan? Coba, nyampe ke sini. Coba videonya. Hmm, stop. Saya melihat dulu mukamu Asmin. Yang mana mukamu? Coba. Lagi, kasih folder mukanya. Coba, tulisnya. Belum full Asmin. Itu masih baru hidung itu. Mana? Mana dagu? Mana dagu? Mana dagu? Malu. Oh iya. Coba silakan apa tuh internalisasi? Oke, boleh ya. Coba apa tuh internalisasi Anissa? Ini percuma kalau kita pakai istilah tapi kita tidak paham istilahnya ini. Nanti yang mendengar saja terima apa adanya. Anissa, betul. Jadi memang betul ya. Jadi intinya kalau jadi intinya kalau internalisasi kita mau persamakan dengan kata itu adalah penyatuan. Ada internalisasi, ada integritas. Ya. Kalau kita mau lebih lebih mudahnya penyatuan. Apa yang disatukan? Yang disatukan adalah nilai-nilai baik, ya, ke dalam diri sendiri. Jadi internalisasi penyatuan nilai-nilai baik ke dalam diri seseorang, termasuk diri kita sendiri. Ya, ini yang kita selalu mewujudkan internalisasi ini. Internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab. Berarti ada penyatuan budaya ke dalam diri seseorang, jadi diresapi di hati. Kemudian setelah diresapi di hati, itu keluarnya, outputnya, kalau kita selalu bicara output, outputnya atau dampak nyatanya adalah perilaku. Itu ya, perilaku. Gitu ya, itu internalisasi. Nah, itu makna lain dari pendidikan. Ada pula yang memberikan pengertian pendidikan sebagai proses di mana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Nah, itu pengertian lain dari pendidikan. Jadi pendidikan sebenarnya itu bisa dilakukan oleh individu ke individu, ya. Bisa pula dilakukan oleh negara kepada individu atau masyarakatnya. Dalam hal ini, ya, yang terakhir saya katakan tadi bahwa pendidikan adalah sebuah proses atau proses
di mana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik untuk hidup secara efektif dan efisien. Artinya, ya, negara yang punya andil di sini, negara yang melakukan serangkaian kegiatan pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu menjadi lebih sejahtera, ya, menjadi sejahtera dan lebih sejahtera. Kalau negara melakukan ini, maka negara pasti akan menyalurkan itu melalui suatu perangkat hukum, namanya bisa undang-undang, ya, undang-undang dalam arti umum maupun undang-undang dalam arti sempit. Kalau saya bisa bicara masalah undang-undang saja, berarti itu mencakup hal hukum, maksudnya, ya, hukum yang tertulis itu semua, baik itu peraturan pemerintahnya, keprosnya, semua. Kalau itu undang-undang, berarti yang saya maksud adalah undang-undang dalam arti umum. Itu. Silakan mau ditanyakan. Nah, kemudian masih dari pendapat orang lain ini. Sudirman, pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa, ya, atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi. Nah, ini dari Sudirman, pengertian pendidikan. Jadi usaha untuk mempengaruhi seseorang, ya. Kampanye itu masuk dalam salah satu unsur pendidikan, ya. Kampanye itu usaha mempengaruhi orang, memberikan orang informasi ini yang buruk, ini yang baik, pilih ini, itu salah satu pendidikan, kampanye, ya. Makanya pendidikan itu tidak semua pendidikan itu baik. Kalau pendidikan substansinya itu buruk, maka itu adalah pendidikan yang buruk, ya. Kemudian Ki Hajar Dewantoro, kalian kenal Ki Hajar Dewantoro? Ki Hajar Dewantoro ini kita kenal yang julukan Bapak Pendidikan. Nah, bapaknya guru ini Ki Hajar Dewantoro ini, ya. Beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Jadi suatu upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, Bapak Pendidikan kita. Ini gelarnya beliau ini. Jadi upaya untuk memajukan budi pekerti perlu dimajukan juga, dibuat berkembang, ya. Jadi bukan cuma pikiran, tapi budi pekerti juga, jasmani juga, ya. Nah, dari pengertian-pengertian di atas itu, maka untuk mengetahui pendidikan karakter, itulah yang tadi yang disebut oleh kawan-kawan Anda. Jadi tinggal digabungkan saja. Apa yang disebutkan tadi oleh teman-teman Anda itulah pengertian pendidikan karakter. Ya, yang bisa ya. Sebenarnya dalam pengertian pendidikan itu sudah mengandung karakter, ya. Jadi untuk mengetahui pendidikan karakter, itulah yang tadi semoga tadi ada yang tulis tadi apa yang disebut oleh teman-temannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pas. Nama siapa?
dan pendidikan formal lainnya. Pendidikan formal. Jadi pendidikan karakter itu ada dua jenis. Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Tidak ada perbedaannya, sama Ji. Ya, sama Ji. Ya. Jadi pendidikan karakter ada dua bentuknya, dua jenisnya ya. Bisa dilaksanakan secara formal. Ini kita lagi formal ini bisa pula jalankan secara informal. Informal itu di luar lembaga pendidikan. Sewaktu kecil pendidikan karakter kita sudah dapatkan sebenarnya. Dari kecil kita sudah dapatkan itu. Dari arah-arah orang tua, larang-larang orang tua, kebulan-kebulan orang tua, itu semua adalah pendidikan karakter. Jadi kalau ditanya apa bedanya, tidak ada bedanya, sama. Bahkan pendidikan informal pun itu ada pendidikan karakternya situ. Nasihat-nasihat dari orang tua itu bisa menjadi pendidikan karakter. Ya. Cerita-cerita rakyat ya yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang, pahlawan itu bisa menjadi pendidikan karakter. Terserah itu apakah itu tahayul itu apa, itu bisa menjadi. Kita ambil nilai-nilai baiknya. Ya. Cerita tentang maling kundang. Seorang anak durhaka kepada ibunya, kita ambil nilai baiknya. Apa berarti di situ ada nilai, kesimpulannya ada nilai baik. Apa nilai baiknya? Kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Ya. Maling kundang itu kan anak yang apa istilahnya? Yang tidak mengakui orang tuanya, menyangkal orang tuanya sehingga dikutuk menjadi batu. Kita ambil itu nilai baiknya. Oh, berarti tidak boleh. Anak tidak boleh melupakan orang tuanya. Sekaya apapun dia, ya, berhasil bagaimanapun, tetap orang tuanya adalah orang tuanya. Walaupun orang tuanya miskin, walaupun orang tuanya sudah buruk, ya, sudah tua, sudah jompo. Tidak jangan malu-malu mengakui itu sebagai orang tua. Itu ending dari cerita itu. Itu semua adalah pendidikan. Itu pendidikan informal, bukan pendidikan formal. Ya tidak perlu diberitahu apa pengertian tidak perlu, tapi cukup mendengarkan cerita-cerita dari orang tua. Dongeng juga masih bisa masuk pendidikan informal yang bernuansa karakter. Ya tidak ada bedanya. Atau mungkin Mus Maulana ini mungkin punya pendapat beda karena terkadang penanya itu sudah punya jawabannya, hanya ingin mempertegas saja. Silakan, mungkin Mus Maulana punya pendapat sendiri. Kita bisa sharing sini, kita bisa berdiskusi. Tidak ada? Siapa ini? Asmin. Silakan, siapa tadi bicara? Oh, Mus Maulana. Apa Mus Maulana, silakan. Atau pas Mus Maulana? Dengan ini. Yang kamu maksudnya yang olahraga itu. Jadi saya ingin mau begini. Jadi sebenarnya pendidikan karakter itu di setiap lini ilmu pun ada. Ini Mus Maulana mengarah kepada disiplin ilmu. Jadi sebenarnya begini. Mus Maulana ingin menyatakan bahwa disiplin pendidikan karakter itu ada disiplin ilmu yang berbeda. Seperti itu ya, Mus Maulana. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya pendidikan karakter itu ada pada semua bidang ilmu. Semua ada karakternya. Ada pendidikan karakter. Ya. Karakter itu adalah kepribadian. Dalam pendidikan jasmani pun olahraga pun ada karakternya. Iya. Ada kata itu. Hanya memang tidak tertulis, dia tersurat, dia tersirat. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan ya.
Jadi di mana pun ada. Bidang hukum pun ada pendidikan karakternya. Ya. Bidang sosial pun ada pendidikan karakternya. Artinya begini, tidak harus menyebutkan bahwa ini adalah pendidikan karakter. Tidak perlu. Tapi dalam melakukan pengajaran, melakukan pendidikan, pasti kita tetap mengikuti rambu-rambu karakter itu. Itu maksudnya. Jadi ada pendidikan yang tersirat di situ. Pendidikan karakter itu tersirat di semua bidang ilmu. Ini kita buat ini pendidikan karakter ini ya supaya khusus membahas tentang pendidikan karakter secara yang tertulis di sini. Jadi tidak tersirat lagi. Anda kalau masuk di bidang ilmu olahraga itu ada karakternya. Di situ ada pendidikan karakternya. Hanya tidak perlu dibahas itu apa itu pendidikan karakter, apa itu pun tidak perlu. Tapi dia tersirat ya. Karena setiap bidang ilmu apa pasti akan meminta etis. Bidang ilmu jasmani, keolahragaan itu dia lepas dari etika. Nah, etika itulah pendidikannya, pendidikan karakternya. Ya. Hanya dia tersirat. Bagaimana Anda menilai etika itu di bidang olahraga, itulah yang akan menjadi etika Anda. Iya. Seperti itu. Jadi tidak tersebut secara langsung bahwa ini adalah pendidikan karakter, tidak. Tapi dia tersirat. Dari perilaku kita sendiri, cara kita ngomong, cara kita duduk, cara kita menyapa, itu adalah pendidikan karakter. Itu adalah sebuah karakter yang kita dapatkan dari pendidikan karakter. Baik yang tersirat maupun yang tersurat. Baik yang formal maupun informal. Mata kuliah ini saya sendiri mata kuliah baru. Dulu tidak ada. Kalau dulu tidak ada, apakah kita tidak berkarakter? Salah. Kita tetap berkarakter. Apakah kita tidak pernah menerima pendidikan karakter? Ketika mata kuliah tidak ada, salah. Kita tetap menerima pendidikan. Hanya tersirat. Makanya tadi saya katakan bahwa pendidikan itu ada informal, ada formal. Kita lebih banyak menerima pendidikan itu secara informal. Dari kecil misalnya. Dari kecil. Ya, contoh kecil. Ketika kita makan kecil. Anda mungkin tidak akan tahu kita makan yang tangan apa. Itu karakter itu. Etika. Kita makan yang tangan kanan. Ya. Kenapa makan yang tangan kanan? Kan kita coba pakai tangan kiri. Masa itu cebut juga makan menyuap. Kan jijik. Ya kan? Sehingga oleh orang tua kita disuruh ini. Ya. Diarahkan untuk makan yang tangan kanan. Ya. Banyaklah kecil makan tangan kiri. Ya. Tapi karena orang tuanya pandai mengarahkan. Langsung tangan kiri dipegang. Kasih tangan kanan selalu memegang sendok. Maka biasa tangan kanan. Terbiasa dengan tangan kanan. Ya. Karena dalam karakter butuh pembiasaan tadi. Kebiasaan juga. Tidak akan menjadi suatu karakter kalau tidak biasakan. Ingat, karakter itu ada dua. Ada karakter buruk, ada karakter baik. Ya, tergantung kita, mana kebiasaan kita. Apakah kita membiasakan yang buruk atau membiasakan yang baik. Seperti itu. Jadi lagi-lagi saya menyatakan bahwa pendidikan karakter ada di setiap lini keilmuan. Setiap bidang keilmuan. Baik dia teknologi, baik dia komputer, baik dia hukum, baik dia sosiologi, politik, ada semua namanya pendidikan karakter. Hanya saja baru sekarang ini ada mata kuliah namanya pendidikan karakter untuk semua prodi. Bukan berarti bahwa baru sekarang ada namanya pendidikan karakter. Sebelum mata kuliah ini ada, maka pendidikan karakter sudah ada sebelumnya. Mata kuliah ini hanya sebenarnya untuk menyegarkan, memberikan penyegaran. Makanya tadi ketika saya lempar pertanyaan apa itu pendidikan, saya yakin dalam grup ini semua mampu menjawab. Itu tadi, ya. Ada beberapa orang yang mampu menjawab yang benar. Itulah pendidikan. Kenapa? Karena semua orang sudah tahu, sudah memahami pendidikan, ya. Tapi coba kalau saya tanya apa itu programmer, apa itu program, pasti bingung-bingung semua. Ya, mungkin kalian masih bisa jawab. Tapi kalau saya tanya orang hukum apa itu program, mungkin banyak macam-macam, tapi mungkin banyak yang salah daripada benarnya.
karena bukan bidang ilmunya. Tapi karena ini adalah karakter sehingga semua mampu menjawab yang benar. Ya. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah dilatih, sudah diberikan pendidikan karakter. Karena pendidikan itu sendiri sudah mengarah kepada karakter yang baik, etika. Karakter tak lepas dari etika. Seperti itu ya. Jadi saya ingin mengarahkan semuanya bahwa pendidikan karakter itu ada kepada semua lini, ada sama semua bidang ilmu, ya. Dan pendidikan karakter itu sekalipun kita tidak ada mata kuliahnya ini sebenarnya, ya, sebenarnya walaupun ada mata kuliah ini, kita sudah mendapatkan pendidikan karakter dari kecil. Sampai kita mati pun ada pendidikan karakternya itu. Apalagi kita orang Indonesia, identik dengan karakter, tentu karakter yang baik, ya kan? Semaju apapun orang Indonesia, kalau rumah ada orang tua pasti pamit pada orang tuanya. Kalau ada yang tidak pamit pasti orang akan bilang, oh ini anak-anak yang tidak tahu berbakti. Kalau aja tidak pamit, itu karakter, itu pendidikan. Hanya tidak dibuat dalam bentuk model pembelajaran. Nah, mata kuliah kita sekarang ini itu bagian dari upaya negara untuk mempersiapkan generasi muda, ya, untuk mempersiapkan generasi muda, termasuk kalian ini, maksud saya. Ya, kan saja masuk ke generasi muda untuk tahun-tahun yang lalu maksudnya. Seperti itu ya. Jadi mata kuliah ini adalah upaya pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang lebih baik. Karena negara sadar, setiap orang sadar bahwa ya, kemajuan ekonomi tanpa diimbangi oleh kemajuan karakter, tanpa diimbangi oleh karakter yang baik, itu hanya akan merusak negara, merusak bangsa. Kita butuh karakter ini atau etika ini. Gitu. Jadi jangan hapus di benak Anda bahwa pendidikan karakter itu adalah satu bidang ilmu. Bukan. Pendidikan karakter bukan satu bidang ilmu tersendiri. Ya. Inilah bidang ilmu yang di mana-mana ada. Di setiap bidang ilmu ada. Nah, ini yang menjadi dasar dari segala pendidikan. Anda mau menjadi seorang programmer. Kalau pendidikan karakter Anda tidak bagus, saya yakin Anda akan menjadi programmer yang licik. Anda akan menjadi programmer yang licik. Anda menjadi pengusaha kalau pendidikan karakter Anda tidak Anda teladani, lakukan dalam prakteknya, maka Anda akan menjadi pengusaha yang licik. Ya, pengusaha yang licik. Anda melakukan ekspor impor beras misalnya, ya, beras banyak kutunya, Anda katakan beras yang bersih dari kutu. Itu kenapa? Karena pendidikan karakter tidak tuntas. Ya, Anda dapatkan tapi Anda tidak amalkan. Anda tidak yakin, berarti tidak ada internalisasi di sini. Berarti pendidikan karakter tidak menjadi internalisasi dalam diri Anda. Anda penyatuan jiwa dengan nilai-nilai yang Anda dapatkan dari referensi-referensi Anda. Anda hanya membaca, mendengar, tapi Anda tidak mengaku, itu bohong. Masa kita usaha dapat untung, dibilangi tidak boleh. Ya kan? Iya. Masa kita jual beras itu keuntungan, kita beli beras 5.000 kita jual 10 kan untung, padahal dibeli beras berkutu. Ya, ngakunya kepada pembeli baru bilang berasnya bersih. Itu kan untung. Tidak beres kalau begitu. Mencari keuntungan saya. Kenapa? Karena pendidikan katanya tidak tuntas. Dia hanya mengambil sepotong. Jadi tidak menyatu dengan jiwanya secara penuh. Itu. Intinya pendidikan karakter bukanlah satu bidang ilmu tertentu. Tapi ini ada bidang ilmu yang ada melekat kepada bidang ilmu lainnya. Ya, bidang ilmu lainnya. Entah itu hukum, teknologi, komputer, programmer, ya, informatika dan seterusnya. Ada semua yang namanya karakternya. Makanya selalu kita kenal itu kata-kata etika profesi. Etika profesi. Ada etika profesi hukum, ada etika profesi jurnalistik. Kenapa? Karena ini
pendidikan karakternya yang mau diamalkan di situ. Ya. Ada etika profesi programmer, ya. Pasti ada. Etika profesi komputer, pasti ada. Selalu ada itu. Itu adalah karakter yang ditulis. Yang ditulis dalam suatu pedoman untuk menjadi pedoman bagi setiap orang yang bergerak di profesi itu. Supaya tidak melanggar rambu-rambu karakter itu. Karena karakter ini adalah rambu-rambu. Ya, rambu-rambu untuk melakukan apa saja, ya, melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu pakai karakter. Rambu-rambu dalam karakter. Gitu ya. Saya paham tadi Mas tadi, tapi itu harus dihindari, ya. Jangan sampai kalau Anda misalnya Anda menjadi seorang programmer, Anda ahli bidang program, pembuat program, ya. Anda disuruh membuat misalnya program, ya. Tapi ada satu yang dalam program itu yang Anda simpan untuk supaya Anda bisa ngintip tiap saat. Anda bisa mau hacker tiap saat, ya. Karena Anda bilang ini kan beda dengan karakter, Anda apa-apa kita lakukan ini. Kalau Anda tidak mengamalkan karakter, maka Anda akan lakukan seperti itu. Anda akan simpan ruang supaya Anda bisa masuk dan mengutak-atik program perusahaan tersebut. Pada Anda sudah digaji. Ya, seperti itu. Jadi karakter ini melekat kepada sebuah bidang ilmu. Ya, tidak berdiri sendiri. Ya, dia melekat sama semua bidang ilmu. Inilah gunanya kita pelajari supaya kalian nanti ketika menjadi aparatur negara, ya, endingnya tidak korupsi. Ya, kalau Anda diberikan proyek 5M untuk membuat program misalnya, ya, Anda gunakan itu 5M betul-betul 5M. Ya, bukan hanya menggunakan 3M tapi dapur Anda 5M. Nah, itu situ. Kalau itu terjadi berarti Anda tidak berkarakter lagi. Ya, tidak berintegritas. Tidak menjadi pribadi yang berintegritas. Ada tanggapan lain dari teman-temannya, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kuliah kita hari ini mungkin sudah waktunya habis ya. Ini hampir habis waktunya. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Oke, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.